Selamat datang di channel kebanggaan kita, yaitu channel Restorasi Pikiran. Bengkelnya pikiran, meluruskan pikiran yang bengkok dan menuntun pikiran yang tersesat. Baik, pada kesempatan ini kami akan mencoba untuk meluruskan pikiran-pikiran yang bengkok, terutama seputaran pertanyaan kenapa KNPB, NGR, dan TPNPB tidak mengambil bagian di dalam seluruh deklarasi-deklarasi yang terlalu banyak untuk Papua Merdeka. Apakah ini menunjukkan bahwa KNPB, NGR, dan TPNPB merupakan bagian dari kelompok penghambat Papua Merdeka? Berikut penjelasannya. Ya, pertama adalah KNPB, NGR, dan TPNPB memandang peristiwa 1 Desember 1961 merupakan peristiwa politik di mana rakyat dan bangsa Papua telah mendeklarasikan kemerdekaannya atau menyatakan kedaulatannya yang secara de facto maupun secara de jure, sehingga KNPB, NGR, dan TPNPB tidak merasa perlu untuk melakukan deklarasi-deklarasi negara baru lagi, karena deklarasi-deklarasi baru kami anggap bahwa itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap apa yang sudah dilakukan orang tua tahun 1961. Kemudian yang kedua adalah kami tahu bahwa dengan melakukan deklarasi-deklarasi baru setelah 61, maka kami tahu bahwa itu satu tindakan yang secara tidak langsung melegalkan posisi Indonesia, karena dengan kami lakukan deklarasi baru dengan istilah yang banyak orang pakai, yaitu dengan pemulihan, karena ya atau apapun istilahnya, tetapi dengan pilihan-pilihan istilah ini telah memberikan kesan kepada publik, kepada Indonesia, kepada dunia bahwa oh betul, Indonesia kau betul, kau tidak masalah membubarkan negara 61 karena negara 61 itu cuma negara boneka, belum terjadi apa-apa, sehingga Indonesia perlu membubarkan tidak apa-apa. Sehingga kelompok-kelompok ini terjebak di dalam narasi-narasi yang dibangun oleh kolonial, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan negara-negara baru atau deklarasi-deklarasi baru. Tetapi mereka tidak sadar, selain melegalkan posisi Indonesia, tetapi mereka tidak sadar kalau ini mereka melemahkan atau mengilegalkan apa yang orang tua lakukan 1 Desember 1961 itu bukan sebagai peristiwa politik atau tidak final, tidak memenuhi syarat, sehingga putra-putri bangsa mereka merasa perlu untuk melakukan deklarasi di atas deklarasi yang akhirnya membingungkan kita semua, mana deklarasi mana yang perlu kita pakai. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga adalah kenapa NGR, KNPB, dan TPNPB tidak mengambil bagian di dalam deklarasi-deklarasi itu. Ya, karena
uh, kami melihat konsekuensi hukum. Karena suatu peristiwa itu dilakukan setelah 69 atau persisnya adalah setelah Pepera, maka itu peristiwa yang ilegal. Kenapa? Karena peristiwa itu dilakukan setelah wilayah Indonesia dinyatakan dari Sabang sampai Merauke. Sehingga peristiwa deklarasi yang terjadi setelah 69 adalah orang Papua mendirikan negara di atas negara Indonesia. Nah, itu secara hukum kami akan dimintakan karena kami melawan Indonesia, kami mendirikan negara di atas negara Indonesia. Nah, itu konsekuensi hukumnya. Nah, kenapa kami ambil NGR, KNPB dengan TPNPB mempertahankan 61? Ya, karena itu adalah peristiwa hukum, juga sekaligus merupakan subjek hukum internasional di mana ketika akan diperhadapkan kepada konflik atau sengketa dan harus digiring kepada di depan hukum, maka hukum akan melihat dari dua peristiwa ini mana peristiwa yang terdahulu dan mana peristiwa yang kemudian. Ya, analoginya lalu begini. Bapak Ibu punya sertifikat atas satu pekarangan tanah. Kemudian tanpa sepengetahuan Anda, orang lain juga membuat sertifikat di tanah yang sama, di pekarangan yang sama, tanpa sepengetahuan Anda. Kemudian suatu saat Anda mau menggarap lahan tersebut. Kemudian orang lain yang lain datang meribut. Karena dia mengklaim bahwa itu dia punya milik. Nah, ketika keduanya ribut, karena keduanya masing-masing merasa memiliki, karena masing-masing merasa memiliki bukti kepemilikan, yaitu sertifikat, dan diterbitkan oleh lembaga yang resmi, yaitu lembaga pertanahan. Nah, jadi ketika peristiwa atau kasus seperti ini, bagaimana hukum melihatnya? Nah, hukum hanya cukup melihat ketika ada konflik terjadi atau sengketa terjadi, maka kedua sertifikat ini akan ditarik atau akan diminta. Kemudian hukum akan melihat mana sertifikat yang terdahulu dan mana sertifikat yang kemudian. Karena ketika ada sertifikat yang sama untuk objek yang sama tetapi sertifikat yang berbeda, maka sertifikat yang terdahulu akan menggugurkan sertifikat yang kemudian. Bagaimana mungkin ada sertifikat di atas sertifikat? Maka kalau konsep ini yang akan dipakai, maka untuk Papua Merdeka, maka semua peristiwa yang terjadi setelah 69 itu akan digugurkan oleh peristiwa 69. Tetapi ketika orang Papua ambil satu peristiwa yang terjadi di sebelum 69 atau Pepera, maka peristiwa tersebut akan menggugurkan peristiwa Pepera. Ya. Dan kita mengilegalkan posisi Indonesia. Ini kenapa KNPB, NGR dan TPNPB merasa perlu untuk mempertahankan peristiwa 61. Karena peristiwa 61 itu bukan hanya sekedar peristiwa negara boneka atau sekedar manifesto atau sekedar negara prematur atau embrio yang selama ini para pejuang-pejuang memilih kata untuk mengalamatkan untuk peristiwa tersebut. Sebenarnya pilihan-pilihan kata ini juga menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya tidak berjuang sesuatu yang sebenarnya kita tidak paham. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pilihan kata ini merugikan kita sendiri. Cukup negara kolonial atau orang lain mengatakan bahwa negara kamu adalah negara boneka, itu tidak masalah. Kami tidak bisa melarang orang berbicara, itu mulutnya mereka. Tetapi yang lebih fatal adalah bagaimana orang Papua itu sendiri mengatakan bahwa peristiwa 61 adalah negara embrio, negara manifesto, negara prematur, negara boneka.
Jadi kalau pilihan-pilihan Anda itu seperti orang Papua seperti itu, apa bedanya Anda dengan Soekarno? Soekarno bahkan menurut saya adalah statement Soekarno masih jauh lebih baik daripada statement kamu orang-orang Papua yang mengaku diri kamu orang-orang pejuang-pejuang Papua. Ya, kenapa? Soekarno walaupun dia mengatakan bahwa dia Papua negara boneka, tetapi masih dia selipkan kata negara daripada kamu orang Papua yang mengatakan bahwa embrio negara lah, apa namanya itu, negara prematur lah segala macam. Nah, ini menunjukkan bahwa kamu lebih buruk dari Soekarno. Nah, dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya saudara-saudara itu berjuang sesuatu yang sebenarnya kamu tidak paham. Nah, sekarang itu coba bayangkan, kalau Anda berjuang sesuatu yang Anda tidak paham, berarti otomatis Anda tidak tahu apa yang sedang Anda berjuang. Sehingga dengan sendirinya Anda juga akan kesulitan untuk punya gambaran bagaimana penyelesaiannya. Karena masalahnya saja kau tidak tahu. Kau mulai dari mana, selesai di mana, mulai bagaimana, selesai bagaimana, mulai kapan, selesai kapan. Itu akan menyulitkan kita untuk bisa memperoleh penyelesaian masalah. Kalaupun kita sampai penyelesaian masalah, tetap kita akan kalah karena kita bikin negara di atas negara Indonesia. Itu konsekuensi hukum. Mungkin pada kesempatan ini sekian penjelasan dulu. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon untuk videonya di subscribe, like, komen, dan di share ke semua orang agar seluruh orang Papua dan seluruh dunia paham tentang apa yang terjadi di tanah Papua. Terima kasih, Tuhan memberkati.